Welcome back Auto Lovers, terkhususnya Karibu Bogor S Lovers. Jumpa lagi setelah sebulan lebih saya tidak upload video dikarenakan kesibukan dan hal lainnya. Jadi baru kali ini saya bisa upload lagi. Dan video kali ini adalah saya akan mengulas kembali kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu setahun lebih bersama Karibu Bogor S Lovers. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan bahwa Karimun logo Evoper yang saya pakai ini adalah Karimun tipe JL tahun perakitan dan pembuatan 2015, dan saya ambil di tahun 2020 di bulan Desember, tepatnya tanggal sekitar 8-an di kilometer 43 ribuan. Nah, pada saat itu setelah saya tes, sebelumnya saya terbiasa membawa mobil-mobil keluarga ya, seperti Avanza, Xenia dan segala macam. Jadi sudah terbiasa dengan mobil-mobil yang dudukannya tinggi dan visibility ke depannya itu agak sedikit tinggi. Jadi saya coba di Karimun Wargo Entes. Sebelum saya ambil kemarin, saya tes dulu. Nah, ternyata pandangannya kurang lebih guys, tinggi dia. Memang kelihatan dari luar dia seperti rendah, tapi di dalam dia tinggi. Ya, tinggi dan luas ya. Memang mobil ini dilihat dari luar dengan di dalam tuh agak sedikit berbeda yang diperkirakan kalau kita ngelihatnya dari luar ya. Jadi di dalam sedikit agak tinggi, terus agak sedikit lebih luas, tetapi ya kelebihannya adalah ramping. Oke, setelah saya ambil mobil ini, yang pertama kali saya lakukan adalah ke bengkel. Saya ganti olinya, walaupun itu mungkin baru diganti atau gimana, tapi tetap saya harus ganti baru. Kemudian aeratornya saya cek itu agak sedikit kuning. Oh ya, pada video sebelumnya saya memang menyebutnya adalah airnya kuning ya, tapi memang itu ternyata air radiator juga, tetapi memang karena sudah lama tidak diganti jadi memang agak sedikit kuning. Kemudian radiatornya saya kuras ya, di bengkel itu dikuras habis, ganti baru, olinya ganti baru. Kemudian ini juga businya kita ganti baru juga, tiga-tiganya kita ganti dengan jenis iridium, karena Wagon Evoper ini adalah mesin 3 silinder ya, dengan power sekitar 68 HP ya. Cukup besar untuk sekelas 3 silinder tanpa turbo ya. Jadi setelah semuanya beres, kemudian kita coba di AC-nya. Nah, permasalahannya adalah AC-nya waktu itu sering berasap dan tidak panas. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata itu biasanya seperti itu, kotor. Saya pikir mungkin ada mesin yang lagi terbakar atau gimana, nggak tahu juga. Dan bawa ke bengkel, dibongkar, ganti filternya diganti, isi freon, dan oli ganti juga oli ininya pak, oli kompresornya. Jadi dia bagus semua sekalian. Dan memang Wagon Evoper ini AC-nya sama sekali belum pernah dibongkar. Jadi wajar sekali dia mengalami masalah seperti itu setelah dari 2015 2020 ya, sekitar 5 tahun ya. Wajar sekali ya mobilnya. Jadi oke, sampai di situ so far. AC-nya kemudian menjadi lebih dingin, dan bahkan lebih dingin kalau di malam hari ya. Karena itu ya, kadang saya kalau malam hari itu kadang sampai menggigil ya, oke. Setelah itu saya lihat lagi, kemudian setelah itu engine mounting ya guys. Engine mounting setelah 5 tahun lebih, waktu itu sudah, saya ganti sekitar 75 ribuan kalau nggak salah, 70. Itu ada videonya. Engine mounting kita coba ganti karena dia karetnya sudah keras guys, walaupun dalam keadaan masih baik, tetapi kalau karetnya sudah keras artinya kelenturannya sudah berkurang, dan itu berbahaya bagi kerangka mesin dan lainnya gitu. Kemudian kita ganti tiga-tiganya, dari yang engine mounting kanan, bawah, sama samping kiri. Oke, kita ganti semua biar sekalian bongkar, nggak perlu bolak-balik lagi pasang. Dan alatnya memang kita belinya online, kita dibantu oleh adik ya. Biasanya adik itu biasa belanja online ya.
Jadi biasa pesan sama dia. Dan kemudian apa lagi mau diganti? Banyak. Kemudian aki ya. Akinya memang waktu itu pernah ngedrop karena memang sudah lama juga. Kemudian kita ganti. Aki standarnya. Dengan aki standarnya yaitu 35 ampere ya. Oke. Setelah itu kita apa lagi kalau itu? Setelah itu tidak ada kendala yang lebih berarti ya sampai saat ini oke saja, baik saja. Mesin tetap irit, apalagi perjalanannya sekarang. Waktu itu kita ambil di 43 ribuan. Nah kita lihat setelah sekitar setahun 3 bulan itu sudah mencapai 85 ribuan, hampir 86 ribuan kilometer. Artinya udah hampir di atas 2 kali lipatnya. Nah, kenapa? Karena dalam sehari perjalanan saya itu bisa 82 km per jam. Maaf, bukan kecepatannya, tapi jaraknya 82 km dalam sehari. Dan itu dijalani selama setahun lebih. Artinya dalam sebulan lebih biasanya saya sudah mencapai 5 ribuan kilometer. Ya, perjalanan yang cukup padat ya. Jadi di situ saya agak salut juga dengan Karimo Bogor Aeroverse ini, termasuk dibilang mobil tangguh ya, karena bisa juga kalau di daerah Kalimantan itu kan jalannya pada jauh-jauh. Jadi saya dulu awalnya underestimate terhadap mobil ini. Saya kira mungkin mobil ini hanya bisa dipakai dalam kota saja, tak hanya dalam kota, dan mungkin kalau di jalan jauh saya khawatirnya overhead. Dan setelah setahun lebih ini ternyata sangat tangguh guys. Tidak pernah overhead, tidak pernah mengalami kendala berarti, tidak pernah mogok ya. Oke lah pokoknya. Sip, oke banget. Dan di saat sekarang ini kan kita sudah mendengar bahwa kebijakan akan ada penghapusan itu ya, Pertalite tapi nggak tahu juga. Tapi selama ini saya dari awal sampai hari ini kita selalu konsisten memakai Pertamax guys, Pertamax. Dan ternyata Pertamax lebih irit loh guys, lebih irit dan bagus juga buat mobil ini khusus RGC karena dia kompresinya adalah mesin kompresi 10. Dan Pertamax itu dari awal kita selalu pakai sampai sekarang, dan mesinnya sangat awet karenanya bagus ya. Jadi walaupun agak lebih mahal tidak masalah, karena Wagon R ini Wagon S ini sangat irit sekali. Dan dalam 1 bulan dengan perjalanan sekitar hampir 5 ribuan lebih ya, paling 1 jutaan lah guys kalau nggak salah perjalanannya untuk Pertamaxnya ya. Dimana kalau mobil lain mungkin hitungan saya sekitar 2 kali lipatnya. Itu yang mungkin yang 1.300 ke atas ya. Kalau dengan perjalanan seperti itu bisa 2 kali atau 3 kali lipatnya konsumsi BBM-nya. Oke guys, untuk Karimo Bogor ini setelah saya memakainya setahun lebih, oke banget, saya suka banget. Dan oke sekali. Ya, tangguh lah, sangat tangguh dan saya sangat suka. Ya, bentuknya unik. Walaupun tidak semua disukai semua ini ya pada umumnya, tapi saya sangat unik. Bodinya tebal. Oh ya, masalah bodi dan juga untuk kap mesin depan, kenapa dia dibuat renggang di sebelah kanan dan agak sedikit menyempit di sebelah kiri, itu memang sudah disetting dari pabriknya. Gunanya adalah karena mesin Karimo Bogor ini ada berada di sebelah kanan. Jadi ketika kita perjalanan jauh, kemudian kita berhenti dan kita mematikan mesin untuk beristirahat, dia pelepasan panasnya sangat cepat guys, karena dia keluar dari sela-sela dari kerenggangan kap mesinnya itu, dan itu memang sudah dihitung oleh pabrik supaya dia bisa melepas panas tanpa harus kemasukan air ya. Dan kita juga sering kan melewati hujan deras juga semacam, dia airnya tidak masuk guys.
airnya tidak masuk, dan itu memang sudah disetting dari pabriknya. Ya oke, supaya mesinnya tetap tahan dan awet dan tidak overheads. Oke guys, mungkin sampai di situ dulu review kita, pengulangan kembali dari video yang sebelumnya. Jadi untuk Karimun Wagon R oke banget, sip, mantap.